Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry, kontraktor NPSI. Kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari calon kontraktor. Pertanyaannya, bagaimana cara pengurusan pajak? Oke, akan kita bahas secara singkat cara pengurusan pajak. Ikutin terus, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Di dunia konstruksi ini tidak lepas dari yang namanya pajak. Kontraktor itu akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Pajak itu terdiri dari dua, PPH sama PPN. Dan kebetulan untuk wilayah Batam sendiri itu karena daerah bebas pajak, yang namanya FTZ. Jadi pajak bea masuk itu gratis, tapi kalau seandainya ingin keluar itu harus bayar PPN-nya 10%. Jadi kalau seandainya di dunia konstruksi itu juga tidak terlepas dari pajak. Sebelum kita mendapatkan proyek, biasanya company profile kita harus melampirkan yang namanya SPT tahunan, yang pajak yang kita bayar tiap tahunnya, dan juga ada yang namanya SPT bulanan. Itu wajib kita laporkan sesuai dengan laporan keuangan atau neraca keuangan perusahaan kita. Jadi kalau di dunia konstruksi, kalau dulu ada yang namanya perusahaan PT bla bla bla, misal kan, misal PT Nusantara Bangun Semesta Indonesia, itu bergerak di bidang developer dan general kontraktor. Kalau dulu itu bisa digabungkan, pajaknya juga satu. Sekarang itu nggak bisa digabungkan lagi. Kenapa? Karena antara pajak pembangunan dengan pajak perumahan itu sekarang sudah dibeda. Kalau seandainya ingin buka developer, ya pajaknya sendiri. Kalau seandainya nanti ada pembangunan, itu pajaknya sendiri. Pajaknya itu besarannya sekitaran, kalau seandainya kita memiliki NPWP itu perusahaan, itu 2%. Kalau seandainya atas nama pribadi, seandainya kita dapat proyek, itu biasanya dipatok 4%. Jadi karena kita memiliki legalitas perusahaan, itu pajaknya dipotong 2%. Tapi dengan catatan semua legalitasnya itu lengkap dan hidup, dan itu wajib disetorkan ke pemerintah. Kenapa? Kalau seandainya kita mau mengambil proyek pemerintah pun, seandainya tidak melengkapi dengan data SPT tahunan, itu kita nggak bakalan lolos klarifikasi teknisnya, karena pajak itu sangat penting di dunia konstruksi, apalagi proyek pemerintah. Begitu juga dengan proyek swasta. Jadi kalau seandainya proyek swasta itu pajaknya juga dilaporkan. Biasanya kalau seandainya kita dapat proyek, misal dari si owner, itu mereka udah langsung potong pajaknya. Jadi cara kita melaporkan, tinggal minta bukti potong, tanda bukti potong pajaknya dari owner. Nanti itulah yang akan kita laporkan ke kantor pajak. Kalau seandainya tidak kita laporkan, nanti kita bakalan kesusahan dalam membuat atau merekod dokumentasi pengalaman kerja. Misal kita memiliki perusahaan, pengalaman kita banyak, pembangunan ini, pernah mengerjakan ini, ya, foto-fotonya sangat banyak gitu kan. Jadi kan orang percaya karena kita melampirkan kontraknya, misalnya proyek swasta. Jadi kita melampirkan kontraknya sekian, ininya sekian, itunya sekian gitu kan. Tahu-tahu saat diminta SPT tahunan, laporan pajak kita tahun 2000 sekian nihil, tahun 2000 sekian nihil. Jadi yang dilaporkan nihil semua. Jadi kan enggak balance antara SPT tahunan kita dengan company profile atau pengalaman yang pernah kita lampirkan. Itu nggak masuk akal, dan dari finance si owner sendiri akan periksa seperti itu, dan kita akan kena sendirinya. Bisa jadi kita tidak recommended, atau proyek yang kita dapat tidak bisa dapat karena pajak kita tidak aktif.
sangat penting pajak itu harus diaktifkan. Kalau seandainya seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi, kalau seandainya kita pernah mengerjakan proyek, itu minta bukti tanda potong pajaknya dari perusahaan tersebut, dan itulah yang akan kita lampirkan saat membuat SPT tahunannya nanti. Nah, jadi makanya di setiap analisa harga satuan itu ada dua tambahan item yang ditambahkan di setiap analisa itu. Pertama, keuntungan atau profit perusahaan 10% dan pajaknya 2-4% biasanya. Jadi terkadang bisa 2-4% kalau seandainya dia perorangan. Nanti kalau seandainya kita punya perusahaan masuk harga di analisa harga satuan 4%, jadi mungkin negosiasinya nanti bisa kurang menjadi 2%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Secara pribadi, secara pengalaman pribadi saya belum pernah ngurus pajak, tapi saya ada anggota yang menguruskan. Jadi apa yang dia minta seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi SPT tahunan saya selalu saya sampaikan, jadi dia yang ngurus, nanti tinggal bayar aja lagi ke mereka apa yang harus dilaporkan dan minta bukti pajak setiap proyek saya sebelumnya. Jadi saya sampaikan, jadi keluarlah SPT pajak saya 2019. Ya 2019, 2020 belum keluar karena dia per tahun, tapi laporan pajak bulanannya juga tetap dilampirkan. Itu sebagai bukti bahwa kita taat kepada pemerintah. Ya sebenarnya itu wajib. Kalau seandainya kita ngambil proyek pemerintah, kalau tidak ada SPT tahunan itu nggak bisa juga. Terkadang ada juga di perusahaan swasta, misalnya ownernya itu swasta, kita misalnya pengen ngambil proyek di sana gitu kan. Hal yang sama juga bakalan ditanyakan, ini SPT tahunannya mana? Lagi diurus Pak, karena sekarang corona gitu kan, jadi lagi diurus. Oke, kalau seandainya gitu, coba lampirkan laporan keuangan Bapak, laporan keuangan laba ruginya perusahaan, itu pasti diminta. Sebenarnya kenapa? Karena si finance dari ownernya itu pengen mengetahui kemampuan kita dalam mengambil proyek seandainya kita menjadi subkon di sana atau mainkon di sana. Kenapa? Kalau seandainya kita kerja memiliki DP, oke lah kita ada modal untuk memulai. Kalau seandainya tidak ada DP, kita tidak ada DP, sistem pembayaran monthly progress, pembayaran 45 hari setelah invoice masuk, nah, kita kan kewalahan juga. Masuk di bulan pertama, setelah kita sebulan bekerja baru bisa progress, pengurusan udah 1 bulan, pengurusan invoice dari dari progres diakui sampai invoice masuk bisa jadi 1 bulan, udah 2 bulan. Dari invoice masuk sampai duit keluar tambah 45 hari, 1,5 bulan, udah hampir 3 bulan, nyaris 4 bulan baru bukan modal, progres pertama kita baru keluar. Begitu seterusnya. Jadi setidaknya memiliki modal yang agak lumayan untuk mencakup proyek yang berskala menengah ataupun besar. Dan begitu juga untuk pinjaman ke banknya nanti kan. Kalau seandainya kita dapat proyek itu, otomatis kita kan ada suntikan dana dari bank atau pinjaman dari bank atau dukungan dari bank. Ya mereka juga akan minta seperti itu laporan keuangannya. Laporan keuangan gimana, dari mana startnya kita mulai berhutang, kapan nanti akan dibayar, kapan ini nanti akan selesai, kapan progres kita akan mulai dicairkan, ya itu harus kita laporkan. Nah, seperti itulah. Kalau seandainya di swasta juga ya sama, kecuali swasta dalam arti rumah pribadi, itu kalau menurut saya alangkah baiknya, bagusnya taat pajak tetap dilaporkan juga. Tapi kalau seandainya enggak, ya itulah keuntungannya. Tapi ya kalau seandainya perusahaan kita terdaftar, alangkah bagusnya itu harus kita daftarkan. Kenapa? Karena dengan taat pajak tadi itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan proyek selanjutnya. Seandainya perusahaan kita dipakai atau dipinjam oleh teman-teman yang ingin bermain di swasta nantinya, salah satu pendukung supaya kita bisa lolos klarifikasi nantinya. Jadi teman-teman, bagi yang pemula atau yang udah senior, saya mohon maaf kalau seandainya ada kata saya yang salah, tapi itu hanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau seandainya untuk junior-junior yang ingin belajar, ya harus mengetahui hal yang demikian. Kenapa? Karena untuk mencari informasi itu bisa menonton di YouTube atau bisa menonton link yang lainnya atau membaca artikel di web, itu semuanya ada. Apalagi sekarang zamannya
mudah untuk belajar. Belajar tidak harus ada sekolahnya atau apa, dari YouTube, dari alternatif lain juga bisa. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk belajar gitu. Nah, jadi coba aja dulu. Jadi kalau saya bilang pengalaman itu adalah guru yang ya cukup bagus menurut saya. Ini hanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani ya seperti ini dalam pengurusan pajaknya. Jadi nanti seandainya saya dapat proyek, tinggal minta potong bukti pajaknya, nanti laporkan ke orang pajaknya. Habis itu ya udah tinggal keluar SPT tahunnya dengan kode 1771. Di situ lampirannya juga semua udah keluar, dan lampiran tambahnya form 86A. Nah, oke teman-teman, bagi ada yang ingin mau ditanyakan lagi silahkan nanti komen. Oke, jadi kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya lagi, silahkan follow IG saya berry_nbsi. Nanti di sana ada apa namanya itu WA saya, boleh tanya jawab melalui jangan lupa follow IG saya tadi, boleh tanya jawab berdasarkan IG atau langsung tanya ke WA. Kalau seandainya saya tidak sibuk akan saya jawab. Ya, mungkin kalau seandainya ada beberapa kerjaan atau aktivitas, saya mohon maaf mungkin belum sempat untuk membalas DM atau chat teman-teman. Yang pastinya kalau seandainya saya tidak sibuk akan saya balas. Oke, silahkan bertanya lagi, nanti komen di bawah apa pertanyaan teman-teman yang bisa jadi konten saya nantinya, atau sebisa mungkin akan saya jawab. Yang pastinya ikutin terus video saya ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe teman-teman itu ya membuat semangat saya membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa follow IG saya juga, dan kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya ini silahkan di share, dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lain boleh silahkan di share. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan di komen nantinya. Sampai di sini dulu video saya kali ini, lain waktu kita sambung lagi. See you.